Kedatangan di Kota Tual, ini pasca penangkapan di Kota Tual bandar narkoba atau memang program? Nah, alhamdulillah ini memang sudah diagendakan dalam program kerja 1 tahun, di mana bulan ini adalah waktunya kunjungan kerja ke Kota Tual dan Tanimbar. Alhamdulillah kita sudah ke 2 kabupaten tersebut, dan bersamaan itu mendapat laporan minggu kemarin BNN Provinsi Maluku dengan BNK bekerja sama dengan Polres berhasil mengungkap kasus bandar narkoba di Kota Tual. Ya. Secara garis besar apa yang disampaikan di DPRD Kota Tual ini, Pak Jenderal? Ya, yang jelas kami melakukan upaya sosialisasi, upaya preventif dan preventif tentang instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, di mana Inpres nomor 2 2020 ini sudah 2 kali dikeluarkan oleh Presiden untuk pembentukan tim terpadu, di mana tim terpadu ini terdiri dari aparat kepala daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pejabat TNI Polri, komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, baik di tingkat provinsi, tingkat kota madya, kabupaten, sampai dengan tingkat desa. Nah, ini semua adalah sinergitas komponen masyarakat yang dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia, khususnya di bumi Raja-Raja Maluku, wabil khusus di Kota Tual. Untuk Kota Tual wilayah keberapa nih, Pak? Ini kunjungan kita yang kedua. Pak. Selama kami baru bulan November. Ya, seperti apa respon dari kami dengar juga tadi di Pemda Kota Tual, sekarang di DPRD, seperti apa respon dari kedua lembaga ini? Luar biasa, pemerintah Kota Tual dengan DPRD Kota Tual menyambut energi yang positif, di mana pimpinan DPR dan anggota, begitu juga pemerintah kota, tidak hanya di Kota Tual ini. Kami memang sudah silaturahim kami di Kota Ambon, akan ada agenda kunjungan kerja di bulan ini. Dan alhamdulillah sambutan baik itu pimpinan DPR maupun pemerintah kota, masyarakatnya juga ramah tamah. Ya. Secara umum apa sih kondisi kasus masalah narkoba di Provinsi Maluku pada umumnya, dan lebih khusus lagi di Kota Tual, Pak Jenderal? Bicara narkoba ada 3, di mana narkoba punya dampak. Yang pertama adalah rumah sakit, yang kedua penjara, yang ketiga kuburan. Kenapa 3 komponen output ini? Karena narkoba itu tidak ada maslahatnya, tapi lebih banyak negatifnya alias mudaratnya. Jadi kita perlu katong semua bersatu padu untuk bisa melawan narkoba. Karena bicara rumah sakit, berapa korban yang sudah dirawat di rumah sakit, berapa korban yang sudah meninggal. Angka tahun lalu berdasarkan data BNN dan Universitas Indonesia, ada 107.000 orang meninggal dunia karena narkoba. Artinya dibagi 365 hari, orang meninggal karena narkoba 30 orang tiap hari. Dan kalau COVID dari Maret 2020 sampai 2021 baru 37.000, masih jauh. Nah, ini mari katong semua bergandengan tangan. Jangan sampai katong pe saudara, apalagi anak-anak kita yang menjadi korban narkoba. Kuncinya adalah bagaimana pendidikan iman dan takwa di rumah tangga kita. Untuk kondisi Maluku, Pak, nomor urut berapa nih se-Indonesia? Di Indonesia seperti kita ketahui tadi, di mana dasarkan dari Dirjen Kanwilkumham bahwa ada 3 ranking terbesar napi terbanyak ya di bumi raja-raja ini. Yang pertama adalah pelecehan anak, yang kedua ranking 2 adalah narkoba, yang ketiga adalah korupsi. Nah, 3 ranking besar ini, pertanyaan besarnya ada apakah di bumi Raja-Raja Maluku tercinta ini? Mari kita lakukan upaya keterpaduan semua komponen masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk persentase di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, 11 kabupaten, daerah mana yang paling menonjol, Pak? Pertama memang ranking 3 besar kita, selain Kota Ambon, Pulau Seram adalah Tual. Jadi kita masuk dalam ranking 5 besar
di 11 kabupaten kota. Tentunya aparat BNN dan Polri tidak bisa sendirian, harus juga dengan bantuan seluruh komponen masyarakat, khususnya stakeholder Forkopimda. Dan ini kita ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Forkopimda Kota Tual yang telah bisa membantu mengungkap penegakan hukum penjahat narkoba di bumi Tual tercinta. Untuk penangkapan yang kemarin di Kota Tual, Pak, Ya, bagaimana sepertinya? Yang bersangkutan memang sudah sangat lama, Pak. ya, dia sudah main di tahun 2018. 2018. Hasil tapping kita bahwa yang bersangkutan sudah main di 2018 dan luar biasa transaksi dan kami identifikasi harta kekayaannya. Semuanya ini dampak dari yang bersangkutan sebagai bandar narkoba. Kita akan buktikan bagaimana penegakan hukum kita. Tentunya kami minta dukungan seluruh komponen masyarakat dan teman-teman pers untuk bisa membuat efek jera. Ya, jangan sampai banyak korban-korban lain. Karena bicara narkoba tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak. Bahkan nelayan, kesian. Mereka dengan situasi pandemi ini mestinya kembali ke dapur, ke ibu rumah tangga, tapi dihabiskan di laut, dihabiskan di kebun. Karena luar biasa, dia biasanya tidur 1 kali 24 jam, 6 jam, dia kalau pakai narkoba bisa tidak tidur 3-4 hari. Nah, ini yang sangat prihatin katong semua. Untuk barang buktinya, Pak, Kok Jenderal? Untuk barang batunya 109.000 gram. 109 Ya, gram. jadi ini kita minta dukungan 109 koma ya. 100. Serta yang barang-barang yang disita seperti apa? Barang-barang yang disita. 109 gram. 1,9 gram. Ya, 1,09 gram. Ya, barang-barang lain lagi yang 1 disita. gram ini nilainya 3,5 juta. Nah, kali 109 berapa itu? Hah? Sudah berapa itu? Ya, Selain itu barang-barang yang disita seperti ada barang bukti berangkas yang isinya 6 handphone dan seperti yang disampaikan kemarin oleh saya, ada beberapa uang tunai 11 juta, uang palsunya 3 lembar. Mungkin bisa cerita sedikit kronologis kemudian karena sedikit simpang siur di masyarakat yang kami dengar, jadi mungkin bisa cerita sedikit. Awalnya adalah laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, di mana di Kota Tual ini sudah marak transaksi jual beli narkoba seperti pulsa. Dari laporan tokoh masyarakat dan tokoh agama ini kami melakukan penyelidikan untuk kami analisa. Alhamdulillah kita pertajam penyelidikan ini dengan kami gabungan dengan melakukan operasi senyap, ya, dengan silent kita profiling yang bersangkutan, baik itu profiling orangnya maupun profiling strukturnya, yang pemain di bawah dia siapa saja. Ya, memang kita sebenarnya sudah ada penangkapan 2 kali di sini. Ya, 2 kali. Yang pertama lari, ini yang kedua. Nah, yang pertama waktu kejadian di di salah satu pemakaman di sini, ya, kuburan Cina. Nah, kita gagal, kita evaluasi bagaimana pola transaksi dan pola penangkapannya, sehingga kemarin Informasi doa semua kita ada perlawanan kami dengar. Ya, di sana ada loyalis perlawanan dari sekelompok pemuda saja. Ya, kalau tokoh orang tua, tokoh agama sangat mendukung. Bahkan ada kakak kandung dia mendukung. Ya, luar biasa. Kami Inisialnya siapa, Bang? ya ini kan masih keluarga kandungnya dia. Ya, kita harus jaga. Namanya ini informasi masyarakat, kita harus jaga. Benar ada kendaraan dari kendaraan kita ada 2 yang dirusak dari oleh pelaku-pelaku loyalis itu. Nah, inilah seperti cerita Robin Hood. Bagaimana Robin Hood bisa menjarah, merampok dan orangnya disedekahkan. Kita sebagai umat beragama, apakah ini halal atau tidak? Nah, kalau orang sedekah, kita bicara asal muasal barang, yang maslahat atau yang mudarat. Nah, kita orang beriman semua. Ya, apalagi kita banyak umat muslim di sini. Saya muslim. Bagaimana kita innamal amalu binniyah, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita sedekah, hadis Rasulullah menyatakan istanjul rizki sedekatun, sedekah yang halal yang Allah beri. Kami pernah di Aceh, kalau ada kejadian walaupun dia seperti Robin Hood sering bantu di masyarakat, ketika dia ketahuan narkoba,
keramik masjid yang disumbangkan dicopotin semua. Nah itu kita tahu di Tual ini adalah kota yang beriman. Tunjukkan kita bersama bahwa Tual yang beradab, karena adab ini diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah. Informasi yang kami peroleh akan penangkapan lagi? Ya, kita tunggu. Akan sehari 2 hari. Nah, tentunya yang bersangkutan sudah nyanyi. Ya, sudah siapa saja. Informasi yang kami dapat dari banyak PNS, kita masih buru. Tapi ada oknum PNS yang dia sampaikan. Ya, nanti kita lihat, kita masih dalami seluruh aparat yang terlibat atau tidak. Kami sudah gelar dengan Bapak Kapolda untuk bisa sama-sama kita lakukan joint operation. Ya, pernyataan Bapak di Kompas kemarin juga turut komentar bahwa bagaimana dengan oknum-oknum aparat, baik itu TNI maupun kepolisian, seperti apa BNN Maluku dalam masalah. Kita kalau yang jelas Forkopimda khususnya Bapak Pangdam dan Kapolda komitmen selain dipidana dipecat. Itu prinsip. Begitu juga kalau ada anggota kami di BNN, kita pidanakan dan pecat. Jadi bukan hanya pecat saja, tapi kita pidana. Tapi alhamdulillah ya kita sudah komitmen dalam penegakan hukum narkoba merah putih. Kita kalahkan jembatan merah putih di Ambon. Kita bangkitkan para patimura Maluku untuk bisa melawan narkoba. Terima kasih. Terakhir harapan Bapak kepada masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual terkait dengan masalah narkoba. Harapan saya bagaimana bicara narkoba tadi 3 dampak. Tidak ada dampak positif, tapi dampak negatif. Rumah sakit, kuburan, dan penjara. Harapan saya, ku anfusakum wa alikum nar. Jagalah diri dan keluarga kita dari azab api neraka. Untuk bisa kita sama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu Kota Tual adalah kota beradab, kota yang beriman. Ayat tadi surat At-Tahrim ayat 6 bisa kita terapkan. Ya, di mana kita bisa menjadi suri teladan di kabupaten lain untuk bisa perang melawan narkoba. Bangkitlah Patimura Muda, bangkitlah Marta Tiahu Muda untuk bisa melawan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.